Oke, halo sahabat Premier, ketemu lagi dengan Obras Kak Oge. Kali ini kita mau membicarakan sesuatu. Suka denger nggak? Ingat nggak orang tua kita suka bilang gini, duduk yang benar, nanti bongkok lo. Nah, tuh suka ada yang kayak gitu tuh orang tua tuh kalau misalnya kita belajar begini atau nggak begini, suka ada tuh yang kayak gitu orang tua yang ngingetin sambil marah-marah, bilangin kita jangan sampai bongkok. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, ganteng orangnya. Tinggi tapi nggak bongkok, tenang. Soalnya beliau ahli bongkok. Nah kalau dia bongkok berabe ya kan. Oke, kita perkenalkan. Halo dokter Asrafi Rizky Gatam, spesialis ortopedi konsultan ya dok. Ya, betul. Jadi konsultannya itu khususnya tulang belakang gitu tulang ya dok. Belakang, betul. Oh gitu. Jadi dokter cuma memperbaiki tulang-tulang yang di belakang itu yang nggak benar gitu ya dok ya. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tulang-tulang belakang yang nggak kompak gitu ya. dikompakin gitu ya dok. Ya kira-kira begitulah. Oke, sahabat Premier, kita lagi mau ngomongin skoliosis nih, makanya saya datengin nih dokter hebat satu ini dokter. Ya. Sahabat Premier nih mau banyak yang bertanya, kan ada tuh dok yang kalau skoliosis yang miring, terus ada yang bungkuk ke depan, terus ada yang ke belakang. Itu cara ngebeda-bedanya terus yang skoliosis tuh yang mana dok? Oke, jadi kalau melihat dari bentuk ya, jadi yang tadi kalau gue bilang itu skoliosis itu adalah kelainan yang miring ke samping seperti huruf S. Oh, huruf S ya dok ya. Oke. Jadi kita gampang tuh S skoliosis S. Nah itu berarti huruf bentuknya kan huruf S. Oh gitu. Oke. Terus kalau yang bungkuk, gini. jadi kita sebutnya kifosis. Oh kifosis. Nah, jadi kan huruf K gitu ya, K kan begitu tuh bentuknya. K. Oh, jadi kalau huruf samu kan begini dok, ada bulatnya. Kalau ini huruf K gini huruf ya K dok. Begitu kan, jadi badannya jadi kayak bungkuk gitu. Oke. Nah, kalau kifosis ke depan ya dok ya. Terus? Sebenarnya ada satu lagi kelainan kita sebut sebagai lordosis. Lordosis tapi sebetulnya itu jarang ada ya, kelainan itu sih jarang. Karena sebetulnya lordosis, kifosis itu adalah suatu bentuk yang normal. Jadi tulang belakang kita tuh memiliki suatu kurva normal, yaitu kurva lordosis dan kurva kifosis. Nah, itu normalnya ada. Normalnya memang ada ya dok ya. Tapi ada keadaan yang berlebihan. Ketika kifosis itu berlebihan bisa menjadi suatu masalah. Gitu. Nah kalau skoliosis memang seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak boleh ya dok. Tidak boleh. Jadi, hanya boleh lordosis atau kifosis. Oh gitu. Ya. Nah sekarang nih mengenai skoliosis nih dok, itu biasanya timbulnya di usia berapa dok, dan gejala utama nih yang kita cuma bisa ngelihat sepintas, wah skoliosis tuh, itu apa tuh dok? Nah jadi kalau kita mau mengetahui skoliosis kita harus membagi dulu nih jenisnya. Betul. Jenis skoliosis itu. Jadi skoliosis itu penyebabnya banyak. Oh iya, oke. Yang paling sering itu yang sering kita temukan pada remaja biasanya, anak-anak remaja ya, dok, ya. Nah itu kita sebut sebagai idiopatik skoliosis yang paling sering. Oke. Nah, yang lain ada kita sebut sebagai neuromuskular skoliosis, ada kita sebut congenital skoliosis, ada degeneratif skoliosis. Ya, ada juga skoliosis yang disebabkan karena proses infeksi misalkan. Oh, jadi di tulang itu bisa infeksi yang bisa bikin berubah bentuk ya dok ya? Ada suatu trauma misalkan, pernah jatuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang menyebabkan skoliosis ini bisa terjadi. Tapi yang paling sering itu adalah yang jenisnya idiopatik skoliosis. Idiopatik itu berarti apa tuh dok kalau idiopatik tuh? Idiopatik itu artinya adalah kita tidak mengetahui penyebabnya apa. Oh gitu. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan skoliosis itu bisa terjadi. Timbul. Nah itu tadi gejalanya dok yang kita cuma bisa ngelihat selintas. Misalnya ini kan orang-orang kalau ngeliat Kauge, wih Kauge cantik, gitu kan? Kan selintas doang langsung ketahuan. Nah kalau skoliosis, kalau mau ketawa aja dok. Jangan ditahan, salah. Silakan dok, kalau skoliosis biar gampang tuh dok. Kalau skoliosis itu yang gampangnya ya melihat orang itu bahunya biasanya miring sebelah. Biasanya. Oh ini ya dok, gini. Jadi badannya jadi begini biasanya. Oh dengdek, kalau orang-orang bilang dengdek gitu ya. Oke, terus. Itu yang pertama. Ya, bisa bahu, bisa panggul. Panggulnya juga kelihatan kadang-kadang miring sebelah. Jadi pantatnya tuh biasanya kadang suka naik. Itu kadang-kadang. Pinggangnya tinggi gitu ya dok. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang sering. Jadi pasien biasanya datang, orang tuanya membawa pasien datang ke anak-anaknya, biasanya keluhannya itu. Nah, yang kedua, yang sering jadi si skoliosis ini sering sekali terjadi pada wanita. Oh, dibanding laki-laki dong? Dibanding laki-laki. Jadi persentasenya jauh lebih banyak pada wanita perempuan. Jadi remaja perempuan. Nah,
itu kan biasanya skoliosis tuh baru-baru muncul, itu biasanya waktu masa pubertas. Oh, jadi 14, 12, 13, 14 gitu ya, Dok ya. Jadi biasanya deket-deket kalau perempuan tuh mau menstruasi Menstruasi, biasanya. betul. Jadi yang kedua biasanya sering dikeluhkan itu adalah seakan-akan payudaranya besar sebelah. Oh iya, karena kan tadi dendek sebelah, jadi kayak satu dendek. Nah, terus udah gitu sebenarnya jadi skoliosis itu bukan sekedar huruf S aja, tapi tulang belakangnya itu juga berputar. Jadi ada gitu, ada Dok. rotasinya. Jadi muter gitu ya, Dok? Nah, jadi muter gitu. Nah, ketika dia berputar kan posisi yang daleman itu yang dalamnya jadi begini nih badannya. Oh Nah, gitu, iya benar. Jadi seakan-akan payudara sebelah kiri, dada maju sebelah dadanya gitu maju ya, Dok. sebelah. Oh, Payudaranya biasanya terasa gitu. seakan-akan lebih besar dibandingkan dengan payudara yang sebelahnya. Oh gitu, padahal mah posisi tulangnya ya, Dok. Padahal posisi tulangnya yang bikin dia muter jadi. betul. Itu kalau misalnya gejala yang gampang kita lihat ya, Dok ya. Ada satu lagi nih sebenarnya. Biasanya pada saat olahraga atau pada saat sholat biasanya kalau yang muslim. Gimana tuh, Jadi Dok? waktu posisi ruku ya. Ruku bungkuk gitu ya. Gini, bungkuk atau dia lagi olahraga posisinya bungkuk. Itu biasanya kelihatan tuh punggungnya akan miring sebelah, jendol berjendol ya. Betul. Iya benar. Ada biasanya yang paling sering tuh di sisi kanan. Sisi kanan lebih tinggi dibandingkan lebih tinggi dari sebelah kiri. kirinya. Oh, itu kalau yang selintas tuh ya, Dok. Selintasnya kita begitu bisa lihat. biasanya. Nah, biasanya kalau udah gejalanya seperti itu dia bawa ke dokter, terus kan diperiksa tuh, Dok. Ya. Apa, Dok, yang dilakukan pemeriksaan biasanya di rumah Jadi sakit? sebetulnya yang pertama kita periksa fisik ya. Betul. Jadi artinya badannya kita melihat tanda-tanda yang tadi semua, atau memang betul ada bahunya nggak tinggi sebelah, pinggang tinggi sebelah gitu ya, Dok. Kemudian kita ukur tinggi badannya biasanya. Terus kemudian biasanya yang gampang itu adalah untuk screening kita ada namanya pemeriksaan Adams Forward Bending Test namanya. Oh, Adams Forward Bending Test itu jadi pasien itu diminta untuk bungkuk ya. Jadi posisi ruku lah seperti orang mau sholat ya. Terus kemudian kita lihat dari belakang pasien, kita lihat tinggi punggungnya. Punggungnya. Nah, itu sebetulnya bisa kita ukur dengan alat namanya skoliometer. Skoliometer tuh semacam apa ya? Kayak alat bangunan itu loh yang ada udaranya, bukan jangkar, yang ada udaranya di tengah yang bisa. Oh, bandul. Bukan bandul ya, apa namanya ya? Apa ya? Ya sih gak tahu soalnya. Jadi pokoknya ada alat tuh ya, skoliometer. Nah, itu di dalamnya kayak ada udara gitu. Nah, udara itu jadi dia kalau kita miringin di sini. Waterpass. Untuk tadi ada bisikan-bisikan, Dok, yang ngasih tahu saya. Kayak waterpass lah, gitu, waterpass. Tapi iya, bentuknya tuh kayak seperti setengah lingkaran gitu. Oh, untuk mengukur. Jadi nanti timbulnya derajat ya, Dok? Atau derajat. Nah, jadi keluar itu situ derajat. Nah, dari derajat itu kita bisa prediksi kira-kira penanganan selanjutnya. Kira-kira berapa sih sudut sebetulnya gitu. Oh gitu, Dok. Jadi itu bisa kita ukur. Selain pemeriksaan itu apa ada ronsen kayak gitu, ada nggak sih, Dok? Ada ronsen. Biasanya setelah pemeriksaan itu biasanya kita lakukan pemeriksaan ronsen. Jadi kita lihat nanti kita ukur sudutnya tuh sebetulnya berapa sih? Sudut realnya tuh berapa? Oke. Nah, kan udah ketahuan tuh, Dok. Nah, dokter gimana? Kan gini, Dok. Saya kan juga pernah dengar ada orang, saya skoliosis tapi nggak ada operasi. Saya diskoliosis tapi ada operasi. Itu yang membedakan apa ya, Dok? Nah, jadi gini, skoliosis itu dasar penanganannya semua sudut sebetulnya. Betul. Ya. Jadi cut off point-nya untuk operasi itu 50 derajat. Oh, 50 derajat. Nah, di atas 50 derajat itu harus operasi. Oke. Nah, di bawah 50 derajat ada dua penanganan pentingnya. Betul. Yang pertama observasi. Observasi dulu. Yang kedua adalah menggunakan brace biasanya. Brace yang kayak ditegakin gitu ya, Dok ya? Iya, jadi kayak korset gitu loh pakainya ya. Nah, observasi ini dilakukan ketika pasien datang, pertama kali datang. Iya. Kita temukan sudutnya di bawah 25 derajat. Oh, masih ringan lah bisa dibilang ya, Dok ya? Di bawah 25 derajat, biasanya kita observasi dulu. Betul. Nah, kapan kita mulai pasang brace? Kalau pertama kali datang sudutnya udah di atas 25 derajat dan usianya masih usia pertumbuhan. Jadi kira-kira di bawah 17 tahun deh. Iya. Ya, itu langsung biasanya kita lakukan pemasangan brace. Ya. Nah, untuk yang di bawah 25 derajat, apabila dalam observasi 6 bulan kita temukan ada kenaikan 4 derajat sudutnya, walaupun dia belum sampai 25 derajat, biasanya kita langsung brace. Biasanya begitu. Nah, kalau yang operasi, kalau di atas 50 itu udah langsung
diplanningkan ya dok. Diplanningkan kalau udah di atas 50 derajat. Kemungkinan akan seperti itu. Nah kalau misalnya operasi kan ya kita tahu sendiri ya dok, akan ada proses persiapan, operasi, pemulihan. Nah Oge, kok jadi Novi sih? Oge pengen tahu nih dok, kalau misalnya dengan skoliosis yang ringan, apa yang harus kita lakukan dan saran-sarannya nih dok sekaligus ke sahabat Premier supaya mereka tuh nggak khawatir terhadap skoliosis ini. Silakan dok. Nah, jadi pada prinsipnya skoliosis itu bukan suatu hal yang berbahaya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan skoliosis, khususnya yang idiopatik ya. Idiopatik yang remaja ini. Betul. Ya, kalau yang lain-lain yang jenis yang lain tadi memang ada penanganan yang khusus. Penanganan khusus, baik. Nah, jadi banyak sekali mitos yang ada di masyarakat dan juga banyak sekali di internet pada umumnya. Jadi sekarang kan zaman internet tuh, semua orang cari browsing di internet gitu ya. Nah, orang tuh biasanya khawatir, nih skoliosis, anak saya nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu lah, banyak sekali deh ininya, limitasinya. Sebenarnya nggak, itu suatu hal yang salah. Jadi kita nggak perlu juga takut sama orang yang skoliosis, jadi nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi mereka tuh boleh melakukan apa aja. Boleh, ya aktivitasnya normal, seperti orang biasa. Karena sebetulnya secara struktur tulang belakangnya itu dalam batas normal sebetulnya. Jadi secara anatomi itu normal dia, nggak apa-apa, hanya bentuknya aja. Betul. Dan itu masih bisa dikoreksi gitu ya kalau yang ringan. Yang berat juga bisa dikoreksi dengan operasi. Betul. Nah, jadi boleh melakukan aktivitas apa saja. Nah, yang jadi sering masalah adalah orang skoliosis itu sering pegel punggungnya. Itu sering banget tuh pegel. Kenapa? Karena ototnya nggak balance kiri sama kanan. Gitu. Nah, jadi sarannya adalah mereka harus olahraga, harus rajin. Nah, olahraganya apa dok? Berenang. Sebenarnya apa aja? Apa aja juga ya dok ya? Berenang itu kenapa jadi populer? Karena mungkin kurang penjelasannya tuh kurang tepat sebenarnya, bukan kurang tepat ya. Jadi kurang detail mengenai berenangnya ini. Jadi sebenarnya olahraga yang penting itu adalah untuk memperkuat otot perut dan otot punggung. Berarti kayak yoga. Sebetulnya yoga, pilates gitu. Ya, itu boleh dikerjain sebenarnya. Betul. Apa misalkan boxing misalkan. Boxing kan nonjok-nonjok dok, masih boleh. Tapi kan banyak latihan ininya, latihan otot perutnya, otot punggung itu banyak sekali sebenarnya latihannya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya, jadi boleh. Iya, jadi nggak usah khawatir, yang terutama datengin dokter ya dok. Iya. Untuk tahu itu benar skoliosis. Iya, benar skoliosis atau enggak, betul. Ya, jadi nanti biar diukur. Ya, dok, ya. Betul. Saran dokter gitu. Jadi intinya latihan otot itu yang paling penting. Karena orang skoliosis tuh sering banget pegel punggungnya. Oke, terima kasih banyak dokter Sama-sama. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang sahabat Premier. Dadah.